Leadership communication. Kenapa itu penting? Berikut kami sampaikan deskripsi mata kuliah Leadership Communication di UGM Kampus Jakarta, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dengan dosen Bapak Bayu Sutikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martono Budi Santoso dari program studi S2 Kampus Jakarta, kelas senior EMBA 42A. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Leadership Communication adalah panduan bagi mahasiswa sebagai pemimpin saat ini dan di masa depan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin transformasional. Para pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki kualitas seperti mampu mempengaruhi ke arah positif, memotivasi dan menginspirasi, menstimulasi intelektual, dan memberi perhatian secara individual. Para pemimpin ini memerlukan keterampilan komunikasi inti yang baik, seperti menganalisis audiens, mengembangkan strategi komunikasi, berbicara, menulis, menggunakan dan menampilkan kecerdasan emosional, dan berinteraksi dan berkomunikasi dengan beragam audiens. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan para mahasiswa pandangan yang komprehensif tentang komunikasi, ruang lingkup dan pentingnya komunikasi dalam bisnis, program komunikasi internal yang efektif, serta peran komunikasi dalam membangun situasi yang menguntungkan di luar lingkungan perusahaan. Mata kuliah Leadership Communication mencakup berbagai jenis media komunikasi bisnis dan penggunaannya dalam negosiasi, serta mengembangkan kesadaran tentang pentingnya ekspresi tertulis yang ringkas untuk komunikasi bisnis modern. Hal ini juga mencakup kebutuhan kelompok dan kemampuan komunikasi organisasi seperti mengelola tim global, melakukan pertemuan yang produktif, memimpin, dan bekerja dengan sukses dalam konteks organisasi, menciptakan dan mengkomunikasikan visi, menginisiasi perubahan, dan membina hubungan eksternal yang baik. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti proses pembelajaran Leadership Communication, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menunjukkan pemahaman tentang dasar-dasar komunikasi antar budaya, hukum, dan isu-isu etis yang dihadapi komunikator bisnis dan negosiator, terutama di lingkungan organisasi maupun tim global. Kedua, menunjukkan kompetensi dalam dasar-dasar komunikasi bisnis seperti menulis, laporan, penelitian, serta laporan informal sebagai pemimpin transformasional saat ini dan di masa depan. 3. Menunjukkan kompetensi dalam berkomunikasi secara lisan dan interpersonal, termasuk dalam komunikasi kelompok kecil, presentasi publik, dan penggunaan media sosial. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam konteks komunikasi bisnis secara profesional. Dan yang terakhir, kelima, menggunakan metode komunikasi yang baik dalam konteks organisasi secara internal dan eksternal, termasuk kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Metode pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, proses pembelajaran didesain dengan pendekatan proaktif student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan one-way lecturing,
ketika dosen menyampaikan pengantar materi yang akan dibahas. Namun, mahasiswa juga akan berperan aktif dalam kelas dalam bentuk presentasi kelompok dan diskusi. Pembelajaran juga akan dilengkapi dengan guest lecture, misalnya dengan menghadirkan pelaku bisnis atau mengikuti webinar dengan topik relevan. Penekanannya adalah mahasiswa didorong melakukan self-discovery atas topik yang dibahas dengan difasilitasi dan dipandu oleh dosen. Mahasiswa dipacu dan dipicu dengan berbagai penugasan individual dan kelompok, presentasi dan diskusi kelas, smart quiz, dan proyek berupa tugas akhir. Maka, membaca materi perkuliahan sebelum kelas adalah suatu keniscayaan. Reading before class is a must. Referensi. Pertama, Leadership Communication 4th edition by McGraw-Hill International Edition oleh DJ Barrett 2014. Yang kedua, Business Communication 6th edition by McGraw-Hill, Locker, dan Kazmarek 2012. Dan ketiga, artikel dan kasus yang relevan. Berikut disampaikan silabus dalam buku Leadership Communication. Yang pertama, Leadership Communication Purposes, Strategy, and Structure. Kedua, The Language of Leaders and the Use of Social Media. Ketiga, Leadership Documents. Keempat, Leadership Presentation. Kelima, Emotional Intelligence and Interpersonal Skills for Leaders. Keenam, Diversity and Intercultural Communication. Ketujuh, High Performing Team Leadership. Kedelapan, Meetings, Leadership and Productivity. Kesembilan, Leadership Communication in an Organizational Context. Ke-10, Transformational Leadership through Effective Internal Communication. Ke-11, Transformational Leadership through Effective External Communication. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.